Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Miko Kurniawan, NIM G231190053. Dan ini anggota saya atau teman-teman saya sekelompok. Nomor 2 Ahmad Somi Nafian, NIM G231190049, dan Fening Kurniawan dengan NIM G231190037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Naive Bayes Classifier, tugas akhir ya. Ini saya akan menjelaskan tentang Naive Bayes Classifier. Apa itu Naive Bayes Classifier? Naive Bayes Classifier adalah suatu algoritma yang menggunakan metode probabilitas dan statistik. Algoritma ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma ini biasanya digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Dan ciri utama dari algoritma Naive Bayes ini adalah memiliki asumsi yang sangat kuat dari independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Dan ini rumus sederhananya, rumus Naive Bayes Classifier. Ini suatu peluang kejadian A sebagai B sama dengan peluang kejadian B sebagai A. Ini ada dikali peluang kejadian A dibagi peluang kejadian B. Dan ini kegunaan Naive Bayes Classifier. Kegunaannya untuk mengklasifikasikan berbagai dokumen teks seperti teks berita atau teks akademis untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Nah, untuk contohnya, misal ada data diabetes, itu kan ada atributnya masing-masing. Nah, kita bisa mengklasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Yang ketiga, untuk mendeteksi atau menyaring spam dari email. Ini umumnya sudah sering ada ya, untuk bisa mendeteksi atau menyaring spam, misal ini spam atau tidak. Nah, ini untuk kelebihan Naive Bayes. Algoritma ini bisa dipakai untuk data kuantitatif atau kualitatif. Algoritma ini juga tidak memerlukan banyak data. Artinya kita misal ada data training, kita mau training data itu tidak memerlukan banyak atribut ya, tidak terlalu banyak data, dan bisa memudahkan untuk menghemat waktu. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungannya. Algoritma ini juga lebih cepat dan efisien. Algoritma ini mudah dipahami dan codingnya pun juga sederhana. Untuk data binary classification dan multi-class classification, misalnya binary classification itu untuk data yang dua kelas, yang multi-class classification untuk data yang ada banyak kelas. Kekurangan algoritma Naive Bayes: jika probabilitas kondisional atau peluang kondisinya 0 dan probabilitas prediksinya juga akan bernilai 0. Ini selain itu, sesuai dengan materi awal, algoritma ini ciri khususnya adalah independen. Tapi independen ini membuat dia juga mempunyai kelemahan seperti berkurangnya akurasi. Karena biasanya kalau data itu ada atribut-atribut lain, itu mempunyai korelasi, tapi sifat independen dari algoritma Naive Bayes ini menjadi berkurang dan mengabaikan korelasi-korelasi tersebut. Dan keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Untuk memprediksi dengan algoritma Naive Bayes diperlukan juga pengetahuan awal
dan keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Algoritma ini juga hanya dirancang untuk data-data terstruktur, misalnya kata-kata saja. Dia bisa mendeteksi hanya kata-kata, tidak bisa berupa gambar. Contohnya juga tidak bisa berupa video atau suara, gambar. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fening Kurniawan dengan NIM G 231190037. Di sini saya mau menjelaskan tentang Navbase ya. Di sini kelompok nama anggotanya satu Ferdian Miko Kurniawan dengan NIM G.231.19.0053. Dan di sini ada Ahmad Xiaomi Nafian dengan NIM G 231.19.0049, dan saya sendiri yaitu Fening Kurniawan dengan NIM G 231.19.0037. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan pembahasan ya dari Navbase yang sebagai contoh kami, yaitu di sini terdapat 15 data mahasiswa yang dikategorikan berdasarkan waktu kelulusan, yaitu tepat waktu itu di sini diartikan 1 ya, lulus 1 ini tepat waktu, dan terlambat berarti 0 di sini nilainya. Data ini terdiri dari beberapa atribut. Nah, di sini ada beberapa atribut ya. Kita akan menggunakan algoritma Navbase classifier untuk mengklasifikasikan data mahasiswa ini. Yang pertama yaitu menghitung jumlah target atau kelas. Di sini yang tepat yaitu atau 1 ini ya. Ini ada 7 mahasiswa di sini. Ada 7 dari 15. Dari 15 di sini ada 7 ya yang tepat, sama dengan 0,467. Yang terlambat ada 8 dari 15. Di sini sama dengan 0,534. Nah, selanjutnya menghitung jumlah kasus per kelas atau tepat. Di sini yang tepat jenis kelamin laki-laki ada 4 dari 7 laki-laki di sini ya. Ada 4 sama dengan 0,571. Selanjutnya ada tepat yang perempuan. Di sini ada juga 4 dari 7 perempuan sama dengan 0,571. Selanjutnya ada tepat belum menikah. Di sini status belum menikah. Ada 4 dari 7 sama dengan 0,571. Selanjutnya ada tepat 2,7 ya, dari nilai IPK 2,7 sama dengan 0 di sini dari 7. Oke, sama dengan 0. Dan di sini menghitung jumlah kasus per kelas yang terlambat ya. Di sini yang terlambat ada laki-laki, jenis kelamin laki-laki, ada 4 dari 8 jenis kelamin laki-laki atau sama dengan 0,5. Selanjutnya ada terlambat dari mahasiswa. Ini ya, yang pekerjaan mahasiswa ini. Di sini ada 3 dari 8 mahasiswa atau 0,375. Selanjutnya ada terlambat yang belum menikah di sini. Belum menikah. Ada 4 dari 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya ada terlambat dari IPK 2,7. Di sini ada 1 dari 1/8 sama dengan 0,125 ya. Nah, ini bisa saya besarkan di pembahasan ini ya. Selanjutnya pembahasan selanjutnya menghitung jumlah target atau kelas. Di sini yang tepat sama dengan P, yaitu probabilitas tepat laki-laki, jenis kelamin laki-laki, dikali probabilitas tepat mahasiswa, yang mahasiswa ya, tidak yang bekerja ya, mahasiswa, dikali probabilitas tepat
belum menikah, nah ini dikali tadi mana ini ya, dikali probabilitas tepat yang nilai IPK-nya 2,7 dikali probabilitas yang tepat waktu ya. Tepat sama dengan 0,571 dikali 0,714 ini dikali 0,571 tepat belum menikah dikali 0 tepatnya yang IPK 2,70 ya dikali 0,467 probabilitas tepat sama dengan 0. Yang terlambat selanjutnya yang terlambat ya sama dengan probabilitas terlambat yang jenis kelamin laki-laki dikali probabilitas terlambat mahasiswa dikali probabilitas terlambat belum menikah dikali probabilitas terlambat IPK 2,7 dikali probabilitas terlambat. Terlambat sama dengan 0,5 dikali 3 dikali 0,375 yang ini probabilitas terlambat mahasiswa dikali 0,5 probabilitas terlambat belum menikah dikali 0,125 probabilitas terlambat IPK 2,7 dikali 0,534 probabilitas terlambat sama dengan 0,00652. Probabilitas dapat ditentukan. Nah, di sini probabilitas dapat ditentukan yaitu probabilitas tepat sama dengan 0 atau 0 atau probabilitas tepat sama dengan 0 per 0,00625 plus 1 plus 0 sama dengan 0. Probabilitas terlambat sama dengan 0,00625 per 0 plus 0,00625 sama dengan 1. Maka hasil prediksi dari data testing adalah lulus terlambat. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Syaumi Novian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaumi Novian akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang saya jelaskan di sini adalah prediksi lulus dengan e-bias yang dimenuliskan pada Google Colab. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport library yang kita butuhkan. Import pandas ASPD, import test split dari scalan.model_selection. Kita akan menggunakan pipeline yang diimport dari scalan.pipeline dan kita menggunakan column transformer yang diimport dari scalan.compose. Ini kita akan menampilkan data yang disiapkan dari data ini. Kita load di sini. Nah, selanjutnya kita splitting data. Splitting ini untuk mengdrop atau menghilangkan kolom lulus, karena kita akan prediksi apakah dari data jenis kelamin pekerjaan status IPK ini apakah dia harus tepat waktu atau terlambat. Sini kita drop kolom lulus. Selanjutnya kita extend dan extend, dimana data tes yang kita gunakan adalah 0,2 atau 20%, kan berarti data yang kita train di sini ada 80% data dan data tes yang kita gunakan 20% dari seluruh data ini. Hasil yang didapatkan adalah data untuk data train 12 dan data tes 20%, yaitu dapatkan 3. Terus mengubah data kategori menjadi numerik. Kita di sini kita mengubah processor dengan column transformer. Karena data di sini adalah kategori kecuali IPK, kita perlu mengubah menjadi numerik agar bisa diproses. Ini kita ubah
jenis kelamin, pekerjaan, dan status, yaitu dengan menggunakan encoder one hot coding. Selanjutnya inisialisasi modul naif bias. Kita import sini Gaussian naif bias, kita pipeline sini untuk menampung data yang sudah diproses tadi. Dari kategori id nomornya kita masukkan di sini. Kita proses lagi menjadi algoritma naif bias. Selanjutnya training data. Training data di sini dari yang hasil kita dapatkan dari data trend sebesar 12 tadi, hasil didapatkan adalah 91,6%. Sedangkan data tes yang kita dapatkan, skor yang kita dapatkan adalah 100%. Ini adalah tampilannya yang menggunakan Jacob MPR Path Conversion Matrix. Dari data ini, data trend 12, dari data 12 ini yang seharusnya ada sini ada 5, harusnya ada 6, tapi ternyata ada 1 yang tidak lulus tepat waktu. Jadi data ini tidak ada yang meleset 1. Dan data yang tidak lulus tepat waktu di sini ada 6, dan ini juga tidak tepat waktu. Dari data tes skor yang dapat 100%, sini yang tidak tepat waktu ada 1, ini 0, yang tepat waktu ada 1, berarti ini benar 100%. Nah, selanjutnya kita prediksi. Coba kita predik data testing yang sudah disiapkan dari sini. Kita coba apakah jenis kelamin laki-laki, pekerjaan, status belum menikah, dan pekerjaan mahasiswa dengan IPK 7, apakah dia akan lulus tepat waktu apa tidak. Hasil yang didapatkan di sini adalah 0, berarti dia tidak tepat waktu. Dan ini tampilannya. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, status belum menikah, IPK 7, dan tidak lulus tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata dan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.